Perkenalkan, nama saya Elizabeth Naomi Borumer Paung dengan NIM ADA 118009. Nah, saya kuliah di Universitas Palangkaraya dengan prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video praktek pembelajaran untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Selamat menyaksikan semuanya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Wah, bagus, semuanya sehat semua. Karena semuanya sehat semua, ibu berharap kalian pada pagi hari ini semangat untuk mengikuti pembelajarannya ya. Semangat semua? Semangat, mantap anak-anak ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu maunya diawali dengan doa. Oleh karena itu, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ada yang mau untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini? Nah, baik nak, kamu yang menunjuk tangan, silahkan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Karena doa telah selesai, selanjutnya ibu akan melakukan absensi pada pagi hari ini. Nah, ayo anak-anak, silakan periksa teman sebangku kalian. Apakah ada di tempat duduknya? Semuanya ada? Bagus, berarti semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita akan memulai ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan membawakan tema 1. Dengan temanya adalah indahnya kebersamaan. Nah, subtemanya juga subtema 1 dengan judul keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1. Nah, tetapi kali ini walaupun tentang tema, ibu hanya akan membawakan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sampai di sini paham yang ibu jelaskan? Nah, pintar semua, semuanya paham. Baik, kita langsung saja ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di sini paham anak-anak? Mantap semuanya. Semuanya paham yang ibu maksud. Oke. Nah, sebelum kita masuk lagi kepada pembelajaran inti, ibu ingin kita semua menanamkan rasa nasionalisme kita. Nah, ibu telah menyiapkan satu buah lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan bersama-sama di pagi hari ini. Siapa yang bersemangat untuk bernyanyi di pagi hari ini? Mantap semuanya. Semuanya bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran dan semangat untuk bernyanyi pada pagi hari ini. Ibu kasih applause untuk kalian semua. Pada pagi hari ini, ibu telah menyiapkan lagu wajib nasional. Nah, nanti kita bersama-sama untuk menyanyikannya ya anak-anak. Semua harus bernyanyi dengan rasa percaya diri, rasa semangat. Karena kita adalah anak-anak Indonesia. Jadi kita harus semangat untuk negara kita. Paham anak-anak? Mantap semuanya. Ibu putar ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira.
suaranya? Kita tepuk tangan untuk kita semua yuk. Mantap semuanya, suaranya bagus-bagus. Terima kasih ya sudah mau menyanyikan dengan percaya diri untuk lagu wajib nasional pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada literasi. Nah, literasi ini Ibu mengharapkan kalian dengan baik menyimak videonya. Ya benar, Ibu telah menyiapkan satu video untuk kita tonton bersama-sama. Nah, Ibu mau kalian memperhatikan videonya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Agar apa? Agar setelah video ini selesai diputar, nanti Ibu akan bertanya kepada kalian, apa isi video tersebut? Lalu Ibu akan bertanya, apa isi pesannya? Oleh karena itu, jadi perhatikan videonya baik-baik ya anak-anak. Paham semuanya? Mantap, semuanya paham ya? Oke, Ibu putar videonya. Baiklah anak-anak, karena video telah selesai ditayangkan, selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menceritakan apa isi video tadi. Ada yang berani? Nanti kalau ada yang berani, Ibu kasih nilai tambahan deh. Ya, kamu silakan. Apa isi videonya? Mantap, benar sekali. Nah, yang kedua, Ibu ingin meminta lagi salah satu dari kalian untuk menyampaikan apa isi pesan dari video literasi yang telah Ibu tampilkan. Ada yang berani? Ya, kamu silakan, Nak. Mantap, pintar anak Ibu. Semuanya pada pintar-pintar ya. Bisa mengerti dan bisa paham. Itu karena apa? Karena kalian menyimak videonya dengan baik. Tapi kalau kalian tidak menyimak videonya dengan baik, kalian tidak bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Nah, oleh karena itu tadi Ibu di awal meminta kalian untuk menyimak videonya. Oke, jadi Nak, isi pesan dari video ini adalah di mana kita sebagai murid haruslah mengerjakan tugas kita terlebih dahulu. Boleh kita bermain, tapi ingat tugas utama kita. Kenapa kita harus mengingat? Agar nanti saat kita mengerjakan tugas tidak kecapean akibat bermain tadi. Nah, karena kita kecapean, akhirnya kita asal-asalan ngerjain tugas. Karena kita asal-asalan ngerjain tugas, akhirnya nilai kita jelek. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus ingat tanggung jawab. Harus ingat tanggung jawab kita sebagai siswa dan seterusnya, oke? Dan kalian juga harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Harus teliti dan jangan putus asa. Walaupun soalnya susah. Oke anak-anak? Paham sampai di sini anak-anak Ibu? Oke. Karena semuanya sudah paham, kita memasuki kepada pembelajaran inti. Nah,
pada pembelajaran inti pada pagi hari ini, semuanya membawa buku paketnya tidak? Bagus, karena semua bawa buku paketnya, silahkan buka buku paket kalian pada halaman 5. Sudah semua? Oke, karena semuanya sudah, di situ kalian bisa melihat ada sebuah teks atau ada sebuah paragraf dengan judul Pawai Budaya. Nah, Ibu meminta kalian untuk membaca teks tersebut dari awal hingga akhir. Nanti di situ Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa pertanyaannya, Bu? Rahasia. Oleh karena itu, kalian pahami benar-benar mengenai teks Pawai Budaya tersebut. Paham anak-anak? Mantap, semuanya paham. Ibu yakin kok semuanya nanti pada bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan dan pada mengerti apa yang Ibu jelaskan. Asalkan kalian mau sungguh-sungguh. Benar sekali. Semuanya sudah selesai membaca? Sudah, mantap anak-anak Ibu. Karena semuanya sudah selesai membaca, di sini Ibu ingin bertanya. Nah, pada teks Pawai Budaya ini, kalian melihat nggak ada sebuah paragraf atau tidak ada? Ada yang melihat? Nah, iya benar kamu. Kamu mau menjawab? Apa? Ada berapa paragraf yang ada di dalam teks Pawai Budaya ini? Ada berapa? Ada 5. Iya, benar. Di dalam teks Pawai Budaya ini mengandung 5 paragraf. Ada yang tahu apa itu paragraf? Belum ada yang tahu. Baiklah, karena ada yang belum tahu apa itu paragraf, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kepada kita semua mengenai apa itu paragraf. Nah, paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Itulah yang disebut dengan paragraf atau pengertian dari paragraf. Selanjutnya, ada yang tahu unsur-unsur paragraf? Iya, Nak. Paragraf itu memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur paragraf itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat pendukung. Dan yang keempat adalah konjungsi. Nah, itu adalah unsur-unsur dari paragraf. Selanjutnya, paragraf juga memiliki jenis-jenis loh. Ada yang mau tahu jenis-jenis paragraf? Oke, Ibu akan kasih tahu kepada kita. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf eksposisi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Dan yang keempat adalah paragraf persuasi. Itu yang Ibu beritahu tadi adalah jenis-jenis paragraf. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai paragraf kalian semua sudah tahu bukan? Oke, sudah. Kita lanjut ya anak-anak. Jadi, silakan dibuka kembali bukunya pada halaman 5. Nah, kalian di situ bisa melihat di mana di situ ada teks. Nah, dari bagaimana kita bisa melihat paragraf? Di situ kan ada teks, tapi ada beberapa huruf yang dimajukan. Nah, itu salah satu ciri untuk kita menemukan paragraf. Hitung ada berapa itu, Nak? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, semuanya ada 5 paragraf. Itu Nak yang disebut dengan paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf itu memiliki yang namanya kalimat utama. Ada yang tahu apa itu kalimat utama? Iya, benar. Kalimat utama juga merupakan ide pokok dalam sebuah paragraf. Di sini ada yang ingin lebih tahu mengenai kalimat utama? Sebelum Ibu menanyakan apa kalimat utama pada
teks yang ada. Oke, karena semuanya ingin tahu, jadi ibu akan menjelaskan mengenai kalimat utama. Paham anak-anak? Silakan diperhatikan ya. Nah, anak-anak, jadi kalimat utama itu bisa juga disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok. Jadi artinya itu adalah hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Itulah pengertian dari gagasan pokok atau kalimat utama tadi. Nah, dalam gagasan pokok ini memiliki jenis-jenis juga loh. Ada yang mau tahu jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama, gagasan deduktif, gagasan induktif, dan gagasan campuran. Itulah 3 jenis-jenis dari gagasan pokok anak-anak. Paham untuk dari jenis-jenisnya? Belum paham? Oh, kalian menanyakan apa itu gagasan deduktif, induktif, dan campuran. Mantap, rasa ingin tahu kalian sangat bagus ya anak-anak. Nah, ibu akan memberitahu gagasan deduktif adalah kalimat utama yang biasanya terletak di awal kalimat. Yang kedua, gagasan induktif. Nah, kalau induktif kebalikan dari gagasan deduktif tadi. Apa itu? Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Lalu yang ketiga adalah gagasan campuran. Kalau campuran artinya iya benar, induktif dan deduktif yang artinya kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Pintar anak-anak ibu semuanya. Oke. Selain pengertian dan jenis-jenis, gagasan pokok memiliki ciri-ciri loh. Ada yang mau tahu ciri-ciri dari gagasan pokok? Oke, ibu akan memberitahu pada kita apa itu ciri-ciri dari gagasan pokok. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, terdiri atas 1 kalimat utuh. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung. Yang ketiga, memiliki struktur kalimat yang jelas. Yang keempat, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam. Itulah ciri-ciri dari gagasan pokok. Paham anak-anak? Nah, ibu sudah menjelaskan secara rinci mengenai gagasan pokok. Jadi, ibu berharap kalian semua paham mengenai gagasan pokok. Oke anak-anak? Karena semuanya sudah bilang paham, jadi ibu ingin bertanya loh kepada kita. Nah, karena ibu tadi sudah menjelaskan mengenai gagasan pokok, ibu meminta kalian untuk kembali membuka buku paketnya pada halaman 5. Nah, kalian lihat pada paragraf ketiga. Sudah dilihat? Sekarang tentukan gagasan pokok pada paragraf ketiga. Iya, silakan ya ditentukan, ibu tunggu. Ada yang berani? Ada yang sudah menemukan di mana gagasan pokoknya? Iya, kamu silakan, Nak. Iya, benar sekali. Jadi, gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, gagasan pokok yang tadi dibacakan terdapat di mana? Di awal, di akhir, atau campuran? Iya, benar, di awal paragraf. Nah, kalau di awal paragraf tadi itu termasuk gagasan pokok dengan jenis, iya benar, dengan jenis deduktif. Semuanya paham ya mengenai gagasan pokok? Mantap anak-anak ibu. Ibu salut sama kalian. Nah anak-anak, selain dari gagasan pokok yang terdapat di dalam paragraf,
ada juga yang namanya gagasan pendukung. Nah, kalian tahu nggak apa itu gagasan pendukung? Semuanya nggak tahu? Oke, nggak apa-apa, karena kalian baru belajar. Jadi nanti ketika ibu menginformasikan atau memberitahu, kalian harus sudah tahu ya. Pintar anak-anak ibu. Jadi di dalam paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau tadi gagasan pokok itu adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf, kalau gagasan pendukung adalah ide yang mendukung gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifatnya khusus. Nah, untuk kalian bisa menemukan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf, gagasan pendukung memiliki ciri-ciri loh. Ada yang mau tahu ciri-ciri dari gagasan pendukung? Oke, mari kita pelajari ya. Nah, ibu akan menginformasikan kepada kita mengenai ciri-ciri dari gagasan pendukung. Jadi, ciri-cirinya itu ada 4. Apa saja 4 itu, Ibu? Yang pertama, bersifat khusus. Yang kedua, terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, mengandung contoh, data, maupun pernyataan sebagai pendukung. Yang terakhir atau yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, itu dia ciri-ciri dari gagasan pendukung. Nah, sampai di sini kalian paham mengenai penjelasan gagasan pendukung? Nah, kalau kalian sudah paham, nanti ibu akan tanyakan kembali loh, mana gagasan pendukung dari teks Pawai Budaya pada halaman 5. Berani? Mantap, semuanya berani. Oke anak-anak, buka buku paketnya pada halaman 5. Nah, ibu kembali meminta kalian untuk memperhatikan paragraf ketiga. Jadi, silahkan kalian tentukan dulu apa gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Ibu tunggu ya anak-anak. Oke. Sudah anak-anak? Sudah semua, mantap anak-anak ibu. Jadi, ibu ingin mendengarkan jawaban kalian mengenai gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Mana yuk gagasan pendukungnya pada paragraf ketiga? Ada yang berani? Iya, silakan nak, sebutkan. Apa saja gagasan pendukung pada paragraf ketiga? Oke, pintar. Jawabannya sudah mulai tepat ya. Oke, ibu akan kembali menyebutkan mana saja gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Silakan disimak ya anak-anak. Yang pertama ada pada kalimat kedua. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cenceng namanya. Nah, yang kedua pada kalimat ketiga. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbol yang terbuat dari logam. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada pada kalimat ketiga juga. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, itulah gagasan pendukung yang membentuk gagasan atau kalimat utama. Nah, mereka berdua ini membentuk sebuah paragraf. Paham anak-anak mengenai paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung? Mantap semuanya. Ibu sangat apresiasi loh kepada kita karena semuanya sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Nah, mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu telah selesai menjelaskannya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih dibingungkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau ingin bertanya? Ibu persilahkan. Silahkan bertanya. Jangan takut untuk bertanya ya anak-anak, supaya semakin paham. Jangan kamu pendam-pendam yang tidak kamu ketahui. Jadi silahkan ditanyakan kepada ibu.
Ada yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Tidak ada? Nanti kalau tidak ada, Ibu anggap semuanya sudah paham loh. Karena setelah ini Ibu akan memberikan latihan atau soal latihan kepada kalian semua. Jadi yakin tidak mau bertanya? Nanti jangan bingung ya. Dan jangan ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Benar sekali. Jadi silakan bertanya anak-anak. Paham semua? Oke, bagus. Berarti semuanya menyimak ya apa yang Ibu ajarkan. Nah, karena semuanya sudah paham, jadi Ibu ingin tahu sampai mana kalian paham mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan latihan kepada kalian semua. Nah, Ibu akan tuliskan di papan tulis soalnya. Jadi ada 5 soal berisi soal esai. Jadi silahkan kalian jawab dengan baik dan benar. Ibu berharap kalian menjawabnya dengan mandiri ya. Jangan ada tanya teman-temannya. Ibu ingin mengetes rasa kejujuran kalian masing-masing. Jadi jangan ada yang nyontek kepada temannya, jangan ada yang bertanya kepada temannya. Tapi kalau misalnya kalian ingin bertanya kepada Ibu akan menjelaskan lagi. Ibu akan membantu, tapi jangan nyontek kepada temannya. Karena kalau kalian menyontek sama aja sia-sia. Kalian tidak tahu apa yang dipelajari. Dan pembelajaran hari ini kalian sudah membuang banyak waktu. Jadi jangan buang waktu kalian anak-anak. Paham anak-anak Ibu? Oke, pintar semuanya. Silakan dikerjakan ya pada buku latihannya. Dan Ibu tunggu kalian mengumpulkannya dalam jangka waktu 15 menit dari soal yang Ibu tulis di papan tulis. Setelah selesai Ibu tulis. Paham anak-anak? Oke, pintar. Waktunya sudah menunjukkan untuk tugas atau latihannya dikumpul. Silahkan kumpulkan latihan kalian di atas meja Ibu ini. Nanti Ibu akan memeriksanya. Oke. Pintar semuanya. Semuanya sudah menyelesaikan latihan hari ini dengan tepat waktu. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi apa yang kalian suka pada pembelajaran pagi hari ini. Ada yang bisa menjawab atau ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ibu persilahkan. Kamu suka mengenai pembelajaran paragraf? Iya, bagus. Yang lainnya suka tidak? Suka juga, tapi lebih sukanya kepada pembelajaran paragraf ya? Iya. Kalau kamu sukanya? Oh, pada pembelajaran gagasan pokok. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada yang kalian ingat dan ada yang kalian suka. Tapi lebih baik disuka semuanya ya. Diingat semuanya, dipahami semuanya. Agar waktu kita belajar hari ini tidak sia-sia. Oke, baiklah. Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebuah cerita memiliki yang namanya paragraf. Dan paragraf memiliki yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena hal tadilah membentuk sebuah cerita yang baik. Kalau tidak ada paragraf, tidak ada gagasan pokok, dan tidak ada gagasan pendukung, belum termasuk dari cerita yang baik. Jadi ada baiknya mengandung yang namanya paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Paham anak-anak? Iya, pintar. Karena semuanya sudah paham, Ibu ingin memberikan kalian tugas rumah. Nah, tugas rumah ini
Ibu mengharapkan rasa tanggung jawab kalian seperti video literasi di awal. Ingat, jangan bermain dulu, tapi kerjakan tugas rumah dulu baru bermain. Karena apa? Iya, karena ketika kita bermain, tenaga kita termakan habis dan waktu kita berkurang. Pintar semuanya. Jadi ingat ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kalau susah tetap berusaha. Tanyakan kepada orang tua, minta bantuan kepada kakaknya atau kepada teman yang ada di dekat rumah. Pintar anak-anak ibu. Nah, untuk soal evaluasinya, ibu akan menuliskan kembali di papan tulis. Jadi, kalian silakan mencatat soalnya dan dikerjakan pada buku tugasnya. Jadi, yang latihan tadi ya latihan, buku catatan, buku tugas ya buku tugas. Harus dipisah ya. Supaya apa? Benar, supaya rapi. Harus belajar rapi dari sekarang ya anak-anak. Baik, semuanya sudah selesai menuliskan soalnya. Pintar semuanya. Oke, selanjutnya silakan rapikan buku kalian, masukkan kembali alat-alat tulis kalian kepada tempatnya, dan masukkan semua barang-barang kalian ke dalam tas karena kita sebentar lagi akan pulang. Oke, semuanya dikerjakan dengan tertib ya. Iya, pintar. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sangat bersemangat ya untuk pulang. Gak apa-apa. Asalkan kalian juga bersemangat untuk belajar. Sebelum kita pulang, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Pintar anak-anak ibu. Jadi ada yang berani untuk memimpin doa pulang kita pada siang hari ini? Angkat tangannya. Iya, silakan pimpin doa pulang kita ya nak. Oke, baiklah. Jadi kalian sudah bisa pulang. Ketika sampai di rumah, jangan langsung bermain, ganti pakaiannya, silakan makan siang, jangan lupa memberikan salam kepada orang tuanya, dan jangan lupa sampaikan salam ibu kepada orang tuanya. Kerjakan tugas yang ibu berikan tadi, dan sampai jumpa di lain hari. Bye-bye anak-anak ibu. Nah, itu dia video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Di sini saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Tidak lupa saya berterima kasih juga kepada Ibu Widya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Karena video praktek pembelajaran telah selesai, maka saya akhiri dengan kata-kata terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya.